Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tiada henti-hentinya Paulus memberikan teladan bagaimana memberikan hidup untuk Tuhan. Kali ini kita belajar dari 2 Timotius 2 ayat 9 dan 13. Renungan ini saya beri judul Rela Terbelenggu untuk membebaskan yang terbelenggu. Itulah yang menjadi pembahasan yang diberikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan 13. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dia ingin berkata, biarlah aku yang terbelenggu, supaya firman Allah jangan terbelenggu, sehingga orang terbelenggu menjadi dilepaskan dan tidak lagi dalam keterbelengguan. Ini sebuah prinsip yang sangat mulia dan juga menunjukkan sebuah komitmen yang besar di dalam melakukan amanat agung, perintah Tuhan kepada semua orang percaya, termasuk saya dan saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia mengatakan aku terbelenggu? Tentu saja di sini yang dimaksudkannya secara fisik bahwa dia berulang kali di penjara. Tetapi yang kedua bukan cuma fisik, secara psikologis, secara kerohanian, secara jiwani dia pun terbelenggu. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Dia menyalibkan dagingnya untuk bisa menjadi manusia roh seperti yang Tuhan inginkan. Ada 4 hal di sini yang dinyatakan oleh Paulus yang merupakan tanda daripada keterbelengguannya. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus ingin berkata bahwa aku sudah membelenggu segala pemberontakanku, segala rasa malasku, segala rasa kecewaku, semuanya sudah ku belenggu dan ku gantikan dengan kesabaran. Bukankah Paulus berulang kali mengalami tantangan dalam pelayanan? Berulang kali ingin dibunuh, berulang kali diadili, berulang kali kapalnya karam, berulang kali tidak bisa makan, berulang kali mendapatkan aniaya cemooh. Tapi dia sabar. Dia membelenggu semua keinginannya untuk balas dendam. Dia membelenggu keinginannya untuk lari dari panggilan. Semuanya dia hadapi dengan sabar. Yang kedua, ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Yang kedua, yang dibelenggu oleh Paulus adalah hidup duniawinya. Dia belenggu itu untuk mendapatkan hidup seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dan dia berkata, diriku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus. Kalau aku ingin menjadi pengikut Yesus, aku harus matikan semua keinginan dagingku dan aku menuruti keinginan Kristus. Itu sebabnya dia berkata, aku lebih memilih mati dengan dia, mati dengan Kristus. Artinya memikul salib, menyangkal diri sama seperti Yesus untuk bisa dihidupkan bersama dengan dia. Dia mematikan segala keinginan-keinginan duniawi dan keinginan dagingnya, saudaraku. Dan yang ketiga, ayat yang ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Belenggu yang ketiga yang dikenakan oleh Paulus adalah belenggu untuk segera menyerah ketika ada tantangan.
Dia gantikan dengan tetap bertekun di dalam Dia. Dia berkata, jika kita bertekun, kita akan menerima hadiah, memerintah bersama dengan Dia. Dia sudah ikat rasa ingin menyerahnya, dia sudah ikat rasa malasnya, dan dia gantikan dengan bertekun. Paulus sekarang bukan terbelenggu di dalam kemalasan, di dalam keputusasaan, tapi dia dibelenggu di dalam ketekunan. Apapun yang terjadi, dia tetap melakukan tugasnya. Bahkan dalam penjara sekalipun, dia tetap ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang keempat, saudaraku, Paulus membelenggu dirinya di dalam kesetiaan. Ayat yang terakhir dari bacaan kita, yaitu ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Paulus berkata, malu tidak setia, karena Tuhan, apapun yang kita lakukan, dia tetap setia. Aku mau membelenggu diriku di dalam kesetiaan kepada Tuhan, supaya orang-orang yang terbelenggu dibebaskan. Karena saat aku mau terbelenggu dalam kesetiaan, dalam ketekunan, dalam mati bersama Yesus, dan dalam kesabaran, maka pada saat itu aku membuat firman Tuhan menjadi tidak terbelenggu, dan jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Saudaraku, mari sekali lagi kita lakukan bagian kita. Biarlah kita rela terbelenggu untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Karena firman Tuhan tidak lagi terbelenggu waktu kita mau terbelenggu oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus menolong kita.